Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Dead Alive di part pertamanya. 30 tahun yang lalu telah terjadi sebuah bencana, yaitu distorsi ruang. Yang mana distorsi ruang itu membuat sebuah ledakan besar dan menelan korban sebanyak 150 juta jiwa. Lalu, seorang pria bernama Shido saat itu sedang dibangunkan oleh adiknya Kotori. Sebelum berangkat ke sekolah, mereka menyempatkan untuk sarapan dan menonton TV. Kala itu, berita mengabarkan bahwa telah terjadi lagi distorsi ruang yang dekat dengan rumah mereka. Namun, distorsi ruang itu hanya terjadi dalam skala kecil dan tidak memakan korban. Shido merasa bahwa distorsi ruang kali ini sudah makin sering terjadi. Ketika akan berangkat ke sekolah, Kotori meminta kepada Shido agar bekalnya harus bento spesial yang ada di restoran. Karena hari itu adalah hari pertama Kotori masuk di sekolah barunya, Shido akhirnya setuju dan memutuskan untuk makan siang bersama di restoran. Kotori mengatakan agar Shido harus datang ke restoran itu apapun yang terjadi. Walau nantinya tengah terjadi distorsi ruang, Shido harus tetap datang. Lalu ketika sedang di dalam kelas, Shido tiba-tiba saja ditegur oleh seorang wanita bernama Tobichi. Ia merupakan wanita yang populer di sekolah mereka dan merupakan peringkat 1 di angkatan mereka. Shido pun heran mengapa Tobichi mau menegurnya. Saat pelajaran telah selesai, Shido yang berencana pulang untuk pergi ke restoran, tiba-tiba saja mendapatkan pengumuman bahwa telah terjadi distorsi ruang di sekitar sekolah mereka. Tobichi yang mendengarkan informasi itu langsung bergegas pergi. Sementara itu, orang-orang yang mendengar himbauan tersebut kini mulai masuk ke dalam bunker. Shido kemudian mencoba menghubungi Kotori karena ia berpikir mungkin saja Kotori serius dengan perkataannya. Karena teleponnya tak diangkat, Shido lalu memeriksa lokasi Kotori melalui GPS-nya. Ia melihat Kotori ternyata sedang berada di depan restoran itu. Ia kemudian bergegas pergi untuk menjemput Kotori. Namun di tengah perjalanan, Shido malah menemukan distorsi ruang terjadi di depannya. Yang mana di tempat terjadi distorsi ruang ternyata ada seorang wanita bernama Toka. Toka langsung menyerang Shido karena ia berpikir Shido datang untuk menghabisinya. Akan tetapi dari atas beberapa orang datang menyerang mereka. Toka kemudian berusaha melawan orang-orang itu. Di sisi lain, Shido terkejut karena ternyata yang datang adalah Tobichi. Pertarungan Tobichi dan Toka membuat Shido pingsan. Saat sadar, Shido kini berada di sebuah tempat dan sedang dirawat oleh wanita bernama Rime. Rime menjelaskan bahwa tempat itu adalah markas organisasi fraksi. Shido kemudian mengingat kembali apa yang telah terjadi dan langsung menanyakan keberadaan adiknya. Rime menjelaskan bahwa adiknya dalam keadaan baik-baik saja. Untuk pertanyaan yang akan Shido ajukan lagi, nantinya akan dijelaskan semua oleh komandannya. Namun saat Shido menemui komandan tempat itu, ternyata adalah adiknya yaitu Kotori. Sebelumnya Kotori menjelaskan terlebih dahulu mengenai wanita yang Shido temui. Wanita itu adalah roh yang seharusnya tak ada di dunia mereka. Karena begitu datang di dunia mereka, pastinya akan menghancurkan wilayah yang ada di sekitarnya. Melihat adiknya sedang berbicara membuat Shido jengkel karena ia masih tak percaya kalau itu adalah Kotori. Kotori juga menambahkan bahwa distorsi ruang yang terjadi di bumi itu semua disebabkan oleh kedatangan roh, dan untuk melawannya mereka telah membentuk kesatuan militer anti roh. Ada cara lain lagi untuk melawan para roh dan Shido akan mendapatkan tugas tersebut, yaitu Shido harus membuat para roh jatuh hati kepadanya dan memacarinya. Shido lalu menanyakan mengapa Kotori sebelumnya terus berada di depan restoran itu. Kotori menjelaskan bahwa itu bisa terjadi karena saat ini
mereka berada tepat di atas restoran. Namun mereka berada di atas udara sehingga markas mereka tidak terlihat. Shido kini mulai melakukan latihannya dalam mengambil hati para roh. Latihannya itu dipimpin langsung oleh Kotori dan Rime. Rime juga akan menyamar menjadi guru baru di sekolahnya, sehingga ia akan lebih mudah memantau latihan dari Shido. Shido kemudian memulai latihannya dan menjadikan gurunya sebagai bahan praktik. Menurut Kotori, Shido seharusnya mencoba merayu manusia terlebih dahulu, karena bila pada manusia saja gagal, maka dipastikan Shido juga tak akan bisa mendapatkan hati para roh. Shido akhirnya mulai merayu gurunya melalui arahan dari Kotori dan Rime. Namun, karena rayuan itu terlalu efektif, membuat gurunya malah ingin menikahi Shido. Kotori kemudian menyuruh Shido untuk meminta maaf dan bergegas pergi. Ia lalu tak sengaja bertemu dengan Tobichi, sehingga Kotori memerintahkan agar menjadikan Tobichi juga sebagai bahan praktiknya. Menurut Kotori, Tobichi adalah gadis yang seumuran dengan Shido, sehingga pasti akan sulit dirayu dan itu bagus untuk latihannya. Akan tetapi, saat Shido merayunya, ternyata Tobichi juga sudah menyukainya, sehingga rayuan Shido sangat mudah diterima oleh Tobichi. Lalu, tiba-tiba informasi disampaikan bahwa telah dideteksi gejala distorsi ruang di sekitar sekolahnya. Tobichi langsung bergegas pergi ke markas untuk bersiap-siap. Ia bersama dengan teman-temannya kini memakai kostumnya dan menunggu para roh muncul. Distorsi ruang ternyata terjadi di sekolah Shido. Wanita roh yang sebelumnya muncul kini kembali lagi. Karena berada di dalam sekolah, Tobichi dan teman-temannya tak bisa menyerang, sebab kostum yang mereka miliki tidak dirancang untuk bertempur di dalam ruangan. Sehingga kini saatnya kesempatan Shido untuk melakukan aksinya. Agar rayuannya berjalan mulus, Kotori sudah mempersiapkan beberapa orang untuk membantu Shido. Kawago, seorang pakar cinta yang telah menikah dan bercerai sebanyak 5 kali. Mikimo dijuluki setan penggoda di malam hari. Shisaki, wanita jam 2 pagi, penghancur semua rival cintanya. Nakatsu adalah orang yang telah memiliki 100 istri. Minowa, sang pencinta, memiliki kejujuran dan pengabdian yang tinggi kepada hukum. Dengan percaya diri, Shido akhirnya masuk ke kelas dan menemui Toka. Akan tetapi, Toka langsung saja menyerang Shido dan menanyakan apa maksud kedatangannya. Shido lalu mengatakan bahwa ia hanya murid di sekolah itu dan tidak memiliki maksud apapun. Seketika, Toka mengingat kalau Shido adalah pria yang ia temui sebelumnya. Ia kembali menanyakan apakah Shido bertujuan untuk menghabisinya juga. Shido mengatakan bahwa ia sebenarnya datang menemuinya untuk berbicara soal apa saja, karena ia tidak ingin mengingkari keberadaan dari para roh. Wanita itu memastikan apakah Shido bisa berjanji dengan perkataannya itu. Shido dengan sangat yakin berjanji tak akan mengingkari keberadaannya. Toka pun sangat senang karena Shido adalah manusia pertama yang mau berbicara dengannya. Ia berniat akan memanfaatkan Shido untuk mengetahui tentang dunianya. Lalu, tiba-tiba Tobichi dan teman-temannya datang menyerang mereka. Toka menyuruh Shido agar segera pergi meninggalkannya, karena jika tidak, Shido juga pasti akan terkena serangannya. Namun Shido menolak untuk pergi sebab ia merasa mereka baru saja akan mengobrol bersama. Toka akhirnya mencueki Tobichi dan teman-temannya serta memilih mengobrol bersama Shido. Toka mengatakan bahwa ingatannya sekarang itu samar-samar. Ia tak tahu siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Kotori yang berada di markas lalu memberitahu Shido agar segera mengajaknya kencan, sebab ia melihat suasana hati Toka sekarang sedang baik dan berada di angka 70. Shido akhirnya mengajak Toka untuk kencan dengannya. Akan tetapi belum sempat menjawabnya, Tobichi tiba-tiba saja maju menyerang sendirian. Karena ia melihat ada Shido dan ia merasa Toka sedang menyandra Shido. Setelah kejadian itu, Tobichi jadi terluka karena menerima serangan Toka.
Ia pun diperingatkan agar tidak melakukan hal itu lagi. Hingga esoknya, Shido datang melihat sekolahnya yang telah ditutup sementara. Ia masih tak percaya dengan apa yang terjadi dan merasa kalau bertemu dengan Toka hanyalah mimpi. Namun dari belakang, Toka muncul dan mengajak Shido untuk berkencan dengannya. Shido pun setuju dan menyuruh Toka untuk mengganti kostumnya dengan pakaian anak sekolah. Toka langsung saja mengganti kostumnya dengan menggunakan kekuatan sihirnya.